Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala kitabahu fihi hudan wan nur. Yahdin nasa ilal amani wa salamatu linnasi kafah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Marhaban ya Ramadan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan seluruh alam semesta ini, telah memberi kemajuan dari zaman kuno yang kini telah berganti menjadi zaman modern. Berkat adanya peran otak kanan dan otak kiri yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, membawa dampak dan hasil yang personality dan drive yang begitu dahsyat di dalam kehidupan pada masa globalisasi saat ini. Berbagai macam berita, info mudah tersebar di mana-mana. Lalu munculnya alat-alat teknologi yang super canggih. Segalanya bisa kita update dengan begitu cepat. Namun hal itu janganlah membuat kita terlena. Kita harus tetap selektif agar kita bisa mengikuti perkembangan zaman dengan akhlak yang mulia. Dan mari kita kupas secara pendekatan ilmiah dan agama dengan spiritual dan intelektual sehubung dengan perkembangan zaman pada masa globalisasi ini dengan tema katakan tidak. Kata tidak yang dimaksudkan di sini bukan berarti kita tidak boleh mengikuti perkembangan zaman yang sedang berlangsung. Justru mengikuti perkembangan zaman itu harus kita ikuti. Karena kalau kita hanya diam dengan tradisi yang ada dan tidak ada perkembangan yang baru, lalu bagaimana dengan kemajuan bangsa ini? Bagaimana dengan nasib negeri tercinta ini? Nah, saudara-saudariku, kata tidak yang dimaksudkan di sini maksudnya kita mengikuti perkembangan zaman yang sedang berlangsung, namun kita tidak melupakan hal-hal berikut. Yang pertama, tidak melupakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu untuk beribadah. Coba saudara-saudariku, kita renungkan sejenak. Begitu banyak nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, hingga kita pun tak mampu untuk menghitungnya satu persatu. Bahkan di dalam Al-Quran surah Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Shadaqallahul azim. Yang artinya, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Tapi nyatanya, mengapa masih banyak dari kita yang beribadah masih semaunya saja? Sekedar gugur kewajiban saja. Ibadah kita tak sebanding dengan apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Mestinya kita harus malu dan seharusnya kita harus sadar Allah memang tidak memberikan apa yang kita inginkan. Tetapi ketahuilah saudara-saudariku, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mencukupkan apa yang kita butuhkan tanpa kita merasa kekurangan sedikit pun. Dan dengan beribadah itulah salah satu cara dan bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu saudara-saudariku, mari kita memperbaiki ibadah kita agar kita tetap menjadi manusia yang bisa mengikuti perkembangan zaman dengan diiringi akhlak yang mulia pada masa globalisasi ini. Lalu yang kedua, tidak melupakan kewajiban kita sebagai seorang anak, yaitu berbakti kepada kedua orang tua kita. Nah, saudara-saudariku, jangan sampai karena kita terlena akan perkembangan teknologi yang ada, membuat kedua orang tua kita murka. Karena ridhonya Allah terletak pada ridhonya kedua orang tua kita, dan murkanya Allah ada pada murkanya kedua orang tua kita. Lalu yang ketiga, tidak melupakan kewajiban kita sebagai makhluk sosial. Saudara-saudariku,
Jangan sampai gara-gara kita sibuk dengan perkembangan teknologi yang ada, kita lupa dengan lingkungan sekitar kita. Kita asyik dengan chattingan yang sedang berlangsung, status FB yang selalu kita update tanpa kudet sedikit pun, lalu video call yang selalu berlangsung tanpa mau kita akhiri. Sehingga hal tersebut membuat kita melupakan lingkungan di sekitar kita, melupakan tetangga yang ada di dekat kita, dan orang-orang yang selalu berada di samping kita. No, jangan sampai hal itu terjadi. Karena pada kodratnya, kita adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain di dalam kehidupan kita. Lalu yang keempat, tidak menyia-nyiakan waktu yang merupakan modal utama untuk mencapai segalanya. Dan bahkan di dalam sebuah mahfuzat disebutkan, al-waktu asmanu minaz zahabi, yang artinya waktu itu lebih berharga daripada emas. Nah, saudara-saudariku, dari mahfuzat tersebut terbukti bahwasannya alangkah penting dan berharganya waktu. Jangan sampai gara-gara kita sibuk dengan teknologi yang sedang berkembang, kita sibuk dengan update sini, update situ, lalu kita menyia-nyiakan waktu yang ada begitu saja. Karena apabila kita menyia-nyiakan waktu, itu sama halnya dengan kita menyia-nyiakan kesempatan yang tak akan pernah datang untuk kedua kalinya. Maka dari itu, saudara-saudariku, mari kita menjadi manusia yang dinamis, yang selalu bergerak tanpa stop, mengikuti perkembangan zaman yang ada, namun diiringi dengan sikap yang selektif. Dan terus berkarya tanpa menghilangkan budaya asli Indonesia, dengan diiringi sikap dan akhlak yang baik serta mulia. Semoga pembahasan kita tadi memberikan manfaat bagi kehidupan kita semua. Dan yang baik datangnya dari Allah, dan yang salah itu datangnya dari diri saya sendiri. Karena tak ada manusia yang sempurna. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.